Halo, nama saya Untung Ensong, orang Korea yang trading saham Indonesia. Melalui Ginseng Cari Duit disampaikan apa yang dipelajari di dunia trading. Pasar saham global dilanda ketakutan terhadap krisis keuangan. Nah, ketika bank-bank di AS, Amerika, dan Eropa didorong ke ambang kebangkrutan, pasar saham terus jatuh dalam kepanikan. Ini waktu yang menyakitkan sedang berlalu bagi para swing traders yang memegang posisi sering inap. Namun, menurut para master traders, kerugian bukanlah kesalahan market. Ingat traders komando semut di video sebelumnya? Ingat Code Losman yang komandannya di komando? Ini dia kembali lagi ke seri pemandu saham di channel Stock Crazy People. Murid kali ini adalah seorang trader saham selama 8 tahun tapi kena rugi terakumulasi sekitar 1,5 miliar rupiah. Dia kerja sebagai food delivery yang antarin makanan, seperti Shopee Food, GrabFood di Indonesia. Jadi kita panggilnya Losman aja. Losman, dia dari jam 3 sore sampai dengan jam 10 malam, sekitar 60 delivery dia selesaikan. Pekerjaan ini sudah 10 tahun, lalu Losman baru menikah dan mau serius bangkit dari saham sebagai day trader. Jadi mulai lagi dengan nilai kecil, dengan tekad, saya harus sukses di saham. Jadi dia terpilih untuk murid yang bisa dipandu sama pemandu saham, yaitu Code Losman. Code Losman sambil menunjukkan day trading langsung kepada murid Losman ini. Sebagai contoh, ini titik beli yang merah B, yang biru, yang S itu titik jual di menitan chart. Ciri khasnya di menitan chart, si Code Losman yang komandan ini kan selalu cicil beli di bawah, terus cicil jual saat dia loncat. Lalu Code Losman menemukan penyebab rugi Losman ini itu bukan dari teknik atau skill. Tapi masalah paling besar itu kebiasaan buruk Losman diri sendiri yang harus diperbaiki. Dan isinya di video ini itu sangat mengesankan. Jadi maka izin saya share sedikit pelajaran dari mereka. Lalu link ke video aslinya dicantumkan di kolom deskripsi bawah. Namun seperti biasa tidak ada subtitle bahasa Inggris. Oke, Code Losman, komandan di pemandu saham, dia suruh si murid catat kebiasaan buruk diri sendiri. Apa yang tidak boleh dilakukan. Ternyata ada 6 kebiasaan buruk dari si murid Los mulu ini. Pertama, tidak eksekusi cut loss di harga cut loss ditetapkan karena ilusi rebound. Jadi ada harapan palsu ini akan mantul. Terus berakhirnya dengan cut loss besar. Ini pasti hampir semua trader mengalami ya. Susah untuk realisasikan kerugian, denial, teka-tekaan. Kedua, beli sekaligus, one shot buy, tidak cicil, jadinya judi. Kayak lempar dadu, untung rugi cuma tergantung sekali entry. Ketiga, jika kena loss besar, top up terus. Ya karena mungkin mau pulihkan lebih cepat ya. Jadi tidak mau kurangi size tradingnya. Keempat, serakah untuk trading banyak saham. Tergoda saham ini, saham itu, jadi fokusnya terpecah. Nah, kalau komandan ini, Code Losman, dia satu hari maksimum 2 saham. Tapi biasanya fokus 1 saham aja. Untuk day trading, ya dengan menitan chart. Kalau skill dia, Code Losman, nanti kita lihat sedikit lebih jelas. Kelima, floating profit berubah jadi loss. Karena loss mulu ini, dia mau profit 4-5% di day trading. Ya memang kita maunya cuan lebar, lossnya pendek. Cuma menurut Code Losman, komandan, untuk day trading, kumpulin 1-2% aja. Kalau 1-2% cuan, biasanya dikasih sama saham rame. Kalau entry-nya tidak FOMO, menurut Code Losman. Keenam, hilangnya percaya diri karena kalah terus. Nah ini terkait sama nomor 1 juga, karena enggak cut loss tegas, kalah mulu, rasa percaya dirinya hilang. Makin takut, ini berbahaya menurut Code Losman. Maka dengan uang nilai tidak besar, itu bikin cuan dulu. Cuan kasih percaya diri. Tapi nilai tidak besar itu, ukuran yang kalau kita kena cut loss, tetap kerasa sakit. Jadi misal, jangan 1 lot. Kalau 1 lot, 10 lot, nilainya terlalu kecil, kita kan suka biarin, karena nggak sakit. Jadi, ukuran tidak besar itu nilai yang bisa bikin kita tetap kerasa sakit kalau kena cut loss. Biar entry-nya dilakukan oleh hitungan otak dingin, bukan asal-asalan menurut Code Losman.
Oke, kita cek sedikit lagi kriteria Kurt Losman untuk day trading. Dia memilih saham dengan ekspektasi breakout di daily chart. Karena grafik daily-nya mendekati level tertinggi sebelumnya, ya tentu saja berita saham juga harus menjadi salah satu isu hari itu. Area teraman bagi Kurt Losman di menitan chart adalah bagian di sini, di mana ekspektasi untuk breakout terbentuk dengan sideways dan tidak jebol support ke bawah. Di menitan satu juga di dekat-dekat puncak sebelumnya. Nah, setelah tadi pagi harga sahamnya kan melonjak dan dia membentuk sebuah box yang kokoh yang tidak jebol ke bawah. Jadi area di sini si Kurt Losman kumpulin barang. Lalu saat terjadi breakout, orang-orang pada ramai ikutan. Si Kurt Losman keluar saat harga saham melonjak di area sini. Di sisi lain, murid ini Losmulu, dia sebelumnya mengatakan ketika dia melihat daily chart ini, dia bilang itu kelihatan berat kalau saya nggak mau karena ketinggian. Nah, malah murid ini bilang kalau saya milih setelah breakout baru mau masuk. Ya, tapi seperti kita lihat setelah tembus itu kan patah ya saat para masters kayak Kurt Losman ini jual. Jadi ada perbedaan pandangan antara komandan dan murid. Intinya menurut Kurt Losman, pilih saham yang disukai publik, yaitu market, bukan saham yang kita suka. Jadi walaupun di mata kita kurang menarik, kalau saham ini lagi mulai rame dengan ekspektasi breakout atau isu berita yang sangat panas, nah itu probabilitas menangnya tinggi menurut Kurt Losman. Lalu day trader harus trade hanya pada saham yang candle hijau yang kuat dengan volume meningkat menurut Kurt Losman. Dan jika target profit kita tetapkan 1-2% aja itu cukup. Karena itu lebih realistik dan itu membuat jalur kita konsisten profit menurut Kurt Losman. Jadi rasa percaya diri juga dijaga. Si murid yang Losmulu itu kan dia target profitnya kan 4-5% walaupun day trading. Jadinya sering mengalami floating profit ya berubah jadi loss. Jadi percaya diri juga otomatis jatuh lagi. Berikut ini adalah aturan 2% dan 6% oleh Dr. Alexander Elder, seorang trader sukses dan penulis buku tentang trading. Subscribers yang sudah membaca buku-buku ini mungkin sudah tahu ya dan sudah praktekin mungkin. Nah, pertama aturan 2%. Menurut Dr. Elder, pasar ini ramai dengan hiu yang mau makan rekening kita. Jadi untuk melindungi kita dari para hiu tersebut ini, kita membatasi kerugian maksimum pada setiap trading tidak lebih dari 2% dari total nilai akun kita. Katakanlah total aset di rekening kita ada 100 juta misalnya. Kemudian kerugian yang tidak boleh dilewatkan per trading adalah minus 2% kan, yaitu minus 2 juta rupiah. Kita asumsikan harga saham 1000, nah ini hitungan gampang sih sebenarnya. Kalau ditetapkan di harga 980, yaitu ya ini kan minus 2% ya. Jadi minus 20 rupiah per saham itu kerugian maksimum yang bisa kita tanggung. Jadi berapa lembar saham diperlukan untuk menjadi minus 2 juta? Bagilah minus 2 juta dengan minus 20. Dapatnya 100.000 lembar. Nah yaitu 1000 lot kan. Oleh karena itu kita tidak boleh membeli lebih dari 1000 lot di satu kali trading. Kemudian aturan 6%. Dr. Elder mengatakan ada ikan piranha, pernah dengar enggak ya? Yang bisa makan daging orang. Nah, di pasar ini ada ikan piranha yang lebih jahat dari hiu. Nah, dikatakan kawanan piranha, misal manusia jatuh ke dalam air yang piranha suka, manusia atau banteng pun kalau diserang oleh puluhan piranha sekaligus, tinggal hanya tulang-tulangnya yang tersisa. Jadi ya membandingkan ini dengan pasar saham, ini adalah situasi di mana akun kita terkikis habis dalam lingkaran setan dengan denial yang melanggar aturan close sendiri dan trading balas dendam. Jadi Dr. Elder bilang, jika kerugian minus 2% dari aturan 2% yang sebelumnya ini terjadi 3 kali, yaitu minus 6% kerugian dari aset kita, misal itu terjadi tanggal 11 bulan ini. Nah, tapi masih ada 3 minggu lagi kan, kita harus stop trading sampai akhir bulan, menurut Dr. Elder.
dan meluangkan waktu untuk memulihkan kondisi mental kita, lalu mulai trading lagi di awal bulan berikutnya. Itulah cara melindungi aset kita dari para piranha. Dr. Elder sangat menegaskan. Bagi trader yang merasa kesulitan untuk menekan tombol jual cut loss, ada cara untuk melakukan stop order secara otomatis. Biasanya itu namanya order elite. Harusnya sekuritas-sekuritas rata-rata punya fitur stop order. Ini lebih baik dilakukan sebelum entry buy. Jadi pasang stop loss dulu, baru entry. Karena kadang kalau kita beli dulu baru mau pasang stop loss, ada kasus tiba-tiba harga sahamnya jatuh sebelum kita pasang. Nah, itu bikin kita masih ragu-ragu untuk tekan tombol cut loss. Oke, mengenai ini ada video sebelumnya tahun lalu. Nah, bagi traders rentan kena denial untuk stop loss, ini juga cara alternatif. Untuk melindungi kita dari kerugian persentase 2 digit yang merusak total akun dan rasa percaya diri kita, mari kita usahakan membiasakan untuk mengatur stop loss sebelum melakukan pembelian. Oke, ada alasan mengapa kita lama-lama jadi malas pakai fitur stop loss otomatis yang tadi, karena kita sering mengalami rebound harga saham, mantul setelah kena stop loss. Untuk situasi kayak ini, ada solusi yang digunakan para trader sukses di buku Market Wizard, umumnya seperti ini. Oke, kasus terbaik dulu. Nah, best case adalah ketika harga saham langsung naik setelah kita beli, jadi kalau sudah ada floating profit, kita menaikkan titik stop loss ke harga impas, yaitu harga modal kita, PEP. Atau kalau harga saham naik terus, kita taruh trailing stop, jadi dinaikin stop lossnya ke trailing stop untuk melindungi floating cuan sekian. Kemudian kasus yang umum, kita masuk karena harga saham setelah naik kasih koreksi kan, tapi ternyata itu bukan koreksi, tapi downtrend. Jadi salah satu cara cut loss yang digunakan trader sukses di buku ini adalah stop loss bertahap. Jadi stop loss pertama dilakukan separuh dari posisi kita di harga cut loss kita tetapkan. Kemudian kalau harga sahamnya rebound, mantul, separuh lagi dari posisi yang tersisa di cut, potong. Maka posisi yang tersisa kita hanya seperempat aja dari total posisi awal. Maka keputusan selanjutnya lebih mudah karena tekanan psikologinya lebih sedikit. Bahkan jika turun lagi tanpa pantulan, stop loss kedua dilakukan. Ya, lossnya ditambah, tapi karena kita sudah kurangi 50% di stop pertama, stop keduanya bisa dilakukan dengan mental yang lebih tenang. Oke, ada banyak kriteria cut loss untuk swing trading. Nah, kalau kita cek salah satu contoh yang saya belajar, itu cara pakai Bollinger Band. Tapi pakainya hanya garis atas dan tengah. Karena kalau dia berubah jadi downtrend, garis bawah juga ikut turun terus. Jadi nggak bisa nebak titik mantulnya di mana. Kalau garis atas, itu kan untuk cari titik jual kan. Jadi itu zona overbought, yang FOMO-nya kelebihan. Jadi misal candlenya dia tembus garis atas, itu bisa jadi sinyal untuk mulai jualan. Untuk titik cut loss, kalau candle merah panjangnya muncul dan dia jebol garis tengah Bollinger Band ini, itu rata-rata dia trennya berubah menjadi downtrend. Maka candle merah panjang yang jebol garis tengah Bollinger Band itu salah satu kriteria digunakan oleh swing traders. Oke, terakhir, terkini ChatGPT oleh OpenAI itu kan cukup panas ya di dunia. Jadi saya bertanya pada ChatGPT, bagaimana master traders yang sukses mengelola kerugian mereka dan akhirnya menjadi sukses. Ya seperti kalian tahu, ChatGPT memecahkan rekor terbaru ya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 100 juta pengguna. Misal TikTok membutuhkan waktu 9 bulan. Instagram 30 bulan baru mencapai 100 juta pengguna. ChatGPT cuma 2 bulan mencapai 100 juta pengguna. Jadi founders Google aja takut merasa bisnis Google terancam karena orang-orang di dunia semakin pada menganggap ini ChatGPT seperti tongkat ajaib. Jadi orang makin lebih suka pakai ChatGPT daripada Google Search. Anyway, jawaban dari ChatGPT adalah trader sukses memiliki 4 kekuatan. Pertama ya batas ukuran posisi, pasang stop loss. Kedua, kontrol, mengatur emosi dan menjaga disiplin. Ketiga, belajar terus, tetap perbarui perubahan kondisi pasar.
Terakhir, tidak menyerah. Ya, seperti kita lihat jatuh bangunnya pada kasus para trader terkenal di Indonesia yang sukses, ketika mereka didorong ke pojok, titik ekstrim, nah mereka tidak putus asa. Ya, kesimpulannya, gunakan kerugian sebagai kesempatan untuk belajar. Jadi ya, selalu kuncinya bagaimana meminimalkan kerugian itu. Ya, bisa aja ini jawaban yang general, mungkin seperti textbook, jawaban baku. Tapi itu kenyataannya, cuman ya susahnya karena ini melawan sifat manusia. Ya, ini sebagai contoh ya, si ChatGPT otaknya seberapa seram. Kita lihat satu contoh yang ada di internet, jawaban oleh ChatGPT. Pertanyaannya, apa pendapat Anda tentang Elon Musk? Nah, ChatGPT menjawab, Elon Musk itu dia adalah seorang coward, ya kayak semacam pecundangnya, dan fraud, penipu, dan bla bla bla, kritik. Nah, kalian tahu kan ini Elon Musk ini investor awal di ChatGPT. Tapi si ChatGPT ngomongnya kritis banget. Nah, apakah ini menunjukkan kecerdasan ChatGPT? Ya, tapi ya ini cuma for fun aja. Oke, sekian dari saya. Semoga krisis kali ini ternyata cuma ikan mas yang pakai sirip hiu. Oke, kalau konten ini bermanfaat, like dan jangan lupa subscribe dan komentar dan set alarm untuk konten baru. Sehat selalu, terima kasih, sampai jumpa.